الفاتحة بنية القبول والتمسم والتمسم على رسول الله إلى جميع إلا عالم الأنبياء وإلى جميع شيخنا ومعلمنا وسيدنا وصول القرآن والنبوة والرسول والعلم أن الله يعيد علينا بركته وخصوصيته وعلم قومهم وصالحهم وملائكته والأخر على الليل وعلى النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Terakhir kita kemarin sampai anna taswiyata ghairu lazimatin bal bainahuma farqun. Nah, selanjutnya wa anna al-fiqha asyrafu minhu. Baik, silakan. Siapa? Dapatlah? Belum dapat. Guru PI yang sudah dapat. Silakan bacakan. Karena ilmu fikih tadi diambil faedah daripada nabi-nabi minan kedua. Menjelapi tipi tidak dengan dokter. Innahu laysa min syar'i bahwasanya ilmu dokter bukan daripada ilmu syar'i. Wasani annahu la yastaru anhu ahadun min syar'i wa al-akhirah. Kedua bahwasanya memiliki annahu la yastaghni anhu. Ilmu fikih la yastaghni anhu berarti membutuhkan jadinya. Dibutuhkan daripada ilmu fikih tadi salah seorang daripada jalan menuju akhirat. Berkata secara pasti. Las-sahihu walal maridu. Dan betul juga ilmu fikih orang yang sehat, walal maridu dan orang yang sakit. Wa amat itu ada ilmu dokter kalau yang tadi ilmu mardiyu. Maka tidak ilal mardha wa hum al-aqallun. Adapun dokter maka tidak dibutuhkan nilai kepadanya dokter ilmu mardiyu kecuali orang yang sakit. Wahum dan orang yang sakit tadi aqalluna itu sedikit. Oke, cukup dulu. Jadilah sebelum ini kan Imam Ghazali agak sedikit kalau mencela sih tidak ya, cuma membandingkan bahwa ilmu seperti kedokteran itu kalau dibandingkan dengan ilmu fikih itu tetap jauh lebih baik ilmu fikih kata beliau. Itu yang di belakang numpuk ke depan sini. Bila semakin di belakang akan semakin dapat giliran membaca. Kasihan mejanya yang kasihan betul. Kalau dia mengisi. Coba taruh sudah apa? Kenapa? Ya. Nah. Karena yang datang belakangan kan kasihan.
Ini Maqamah Mahmudah nih kalau yang warnanya di muka ini. Jadi sebelum ini kan Imam Ghazali seperti itu tadi ya pernyataan beliau bahwa kalau dibandingkan dengan ilmu fikih, ilmu kedokteran ini menurut beliau tidak terlalu urgen gitu. Bukti bahwa ilmu fikih ini lebih penting, lebih mulia, lebih terhormat menurut beliau ada 3 alasan. Alasan pertama tadi sebagaimana dibacakan dulu fikih tadi, bahwa ilmu fikih itu ilmu yang syar'i, huwa mustafadun minan nubuwah, yang diambil disadur itu dari nubuwah, dari fenomena kenabian lah barangkali begitu. Bahwa tidak sembarang ilmu itu, kalau kenabian itu berarti sumbernya dari langit gitu ya. Bikhilafit tibbi, berbeda dengan kedokteran tadi. Kedokteran itu bukan bagian daripada ilmu syar'i yang itu bersumber dari langit. Itu kan hasil kreasi manusia, hasil telaah dan pendalaman yang berulang-ulang sehingga bisa ditemukan pemuka-pemuka guru. Bila di belakang, bila di muka insya Allah kan disuruh membaca aman. Bila di belakang disuruh membaca. Kayak anak TK aja disuruh jadi dustai pun. Nah itu alasan pertama, karena tadi syar'i kata beliau, fikih itu lebih syariat gitu kan, lebih bersumber dari langit lah gitu ya. Meskipun nanti dalam penerapannya juga bisa juga diambil dari faktor-faktor sosial sehingga dicarikan dalil-dalilnya. Ada juga begitu ya. Itu yang membuat Imam Ghazali itu sebetulnya agak kurang apa ya, kalau kita telah narasi-narasi beliau sebelum ini kan pada pertemuan sebelumnya, jadi kalau bicara fikih itu cenderung dengan ilmu dunia ya kita belum terlalu mendalami sejauh mana alasan-alasan beliau itu. Nanti kalau ini kan masih tebal lagi nih, kita mulai ini masih banyak lagi. Ini kayaknya masih pemanasan aja nih sini. Nah alasan yang kedua di sini karena ilmu fikih itu sangat dibutuhkan. Siapa yang membutuhkannya? Saliki thariqil akhirah. Orang-orang yang salik, orang-orang yang mencari jalan menuju jalan akhirat, pencari jalan akhirat gitu ya. Jadi orang-orang yang mencari jalan akhirat itu pintu masuknya barangkali diantaranya juga adalah fikih gitu. Ini tidak terbatas, baik orang yang sehat maupun orang yang sakit. Orang sehat butuh dengan ilmu fikih ini, begitu juga orang yang sakit juga tetap membutuhkan ilmu fikih ini, karena dia tata cara bagaimana kita menghamba, bagaimana kita sholat gitu kan, dan seterusnya. Wa amma tibbu fala yahtaju ilaihi illa al-mardha. Sementara ilmu kedokteran itu yang membutuhkan cuma orang-orang yang sakit saja. Orang sehat tidak terlalu membutuhkan, kecuali yang jadi dokternya barangkali ya. Tapi kalau yang membutuhkannya itu aqallun kata beliau, wahum al-aqallun, dan itu sangat minim atau tidak terlalu banyak yang membutuhkan. Wasalis, siapa anak muda yang di mukanya karena aku duduk di muka lah. Malam Miftah.
والثالث أن علم الفقه mujawirun بعلم طريق الآخرة ya ilmi tariqil akhirati li'annahu nazarun fi a'malil jawarih. Wa masdaru a'malil jawarih wa man sya'uha sifatul ulu babibu ya fal mahmudu minal a'mal yasduru di situ minal apa anil? Ada yang mina, ada yang anil ya. Di buku pian apa? Anil. Nah, kami ini sama, nah buku meskipun cetakan berbeda. Anil akhlaqi al-mahmudati. Al-munjiyati ya yukhfa ittisalul jawarihi bil qalbi. Cukup dulu. Ini alasan yang ketiga yang dipaparkan Imam Ghazali bahwa anna ilmal fiqhi mujawirun li ilmi tariqil akhirati. Kenapa ilmu fikih itu lebih utama daripada ilmu kedokteran? Kata beliau, karena ilmu fikih itu mujawirun. Mujawirun itu apa? Gandeng lah, bergandeng, beriringan. Ada koneksi, ya, langsung maupun tidak langsung itu ada hubungan, terhubung. Dengan apa? Dengan ilmu tariqil akhirah, dengan ilmu jalan menuju akhirat. Maksudnya itu bagaimana mencapai akhirat itu dengan menjalaninya melalui jalan yang baik gitu ya, yang pas, yang sesuai. Atau dalam arti lain itu ada sesat, lurus saja. Meskipun nanti mungkin jalannya itu banyak gitu. Selama tidak masuk ke dalam kategori sesat, barangkali itu termasuk ilmu tariqil akhirah. Nah, itu mau tidak mau kita misalnya ingin agar bahagia di akhirat, maka di antara perintah Allah yang mesti kita lakukan kan harus mendirikan sholat. Mendirikan sholat tentu saja kita membutuhkan perangkat ilmu fikih sebagai panduan dan tata cara yang mengingat kenapa kita tidak pernah melihat Rasulullah sholat. Sementara perintah dari beliau shallu kama ra'aytumuni usolli. Nah, tuan guru kita juga, kita yang bahan pada sempat ya melihat Imam Syafi'i umpamanya kan yang menggagas ilmu fikih supaya tertib gitu loh. Jadi sebetulnya ya banyak juga faedahnya ilmu fikih ini. Tapi mungkin yang dikritik oleh Imam Ghazali ini orang yang terlalu fikih oriented lah barangkali begitu. Dikit-dikit hitung-hitungannya itu adalah pahala, dosa, sah dan tidak sah. Terlalu sibuk di situ. Nah, ini yang mungkin dikritik oleh beliau supaya kita juga tidak terlalu fanatik, barangkali gitu dalam masalah fikih. Karena terlalu banyak energi yang kita habiskan hanya untuk membenarkan dan menyalahkan orang lain. Sementara seorang pada sebagian dua soalnya.
Kenapa bergandeng tadi? Li'annahu nadhrun fi a'malil jawarih. Karena ilmu fikih itu sering melakukan penilaian kepada a'mal al-jawarih. A'mal al-jawarih itu apa? Pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan anggota tubuh. Ya, itu tadi. Ini melakukan penilaian gitu loh. Ini bujur kada cara berdirinya dinilai. Bujur kada cara takbiratul ihramnya. Siapa yang bergerak di situ? Anggota tubuh, al-jawarih. Tapi masalah al-jawarih kita ini antara yang satu dengan yang lain kan bisa beda. Nah, fikih itu terlalu kadang-kadang menghakimi. Orang misalnya takbiratul ihramnya nang kada sejajar dengan telinga atau nyenggen kene aja awak atau kene aja lah misalnya Allah. Itu langsung wah ini. Apalagi bilangnya kita melihat orang sembahyang Allahu Akbar. Oh, wah gue ini langsung tak kasih itu yang Allah menghakimi gitu. Atau sebaliknya bila kita usolli fardal maghrib padahal kita makmum nih orang dihiga kan bubuhan subalah misalnya Pak, itu kali nyaman sudah sembahyang nih di hatinya tuh sudah menghakimi aja ngapain niat nongkai ini kalaupun kalau dia kenapa pun dilapas-lapas akan apa itu ya mana suruh Nabi itu pokoknya menghakimi aja tuh gara-gara itu. Lalu sibuk sembahyang itu ada lagi sibuk dengan mazkurnya, sibuk dengan lafaz. Akhirnya sembahyangnya itulah yang kata Imam Ghazali itu kadang-kadang fikih ini niat itu saling menyalahkan. Nang seko menyalahkan orang lain, merasa dirinya benar. Begitu yang lain, ketika dia menyalahkan orang lain, pada saat yang sama dia merasa dirinya benar. Jadi li'annahu nadhrun fi a'mal jawarih, yaitu memberikan penilaian terhadap pekerjaan anggota tubuh. Nah, tapi kenapa dia juga li'ilmi thariqul akhirah tadi mujawirun? Karena dia tidak hanya menilai, tapi dia juga masdaru a'malil jawarih. Maksudnya begini. Wa masdar bukan ya. Tadi sampai santai jawarih itu titik sebetulnya di situ ya. Tapi kitab saya ini koma. Ini tanda bacaan penting nih dalam kitab-kitab turas begini. Kalau tidak paham kapan titik kapan koma itu kadang-kadang kita tidak bisa memahami dengan baik. Jadi titik fi amal jawarih. Nah, wa masdaru a'malil jawarihi wa mansya'uha sifatul qulubi. Sedangkan sandaran daripada a'mal al-jawarih tadi sumber pengetahuan lah atau sumber dari pekerjaan anggota tubuh ini adalah sifat daripada qalbu. Maksudnya apa? Nah, ini akan dijelaskan. Fal mahmudu minal a'mal yasduru 'anil akhlaqil mahmudah al-munjiyah fil akhirah. Pekerjaan itu bisa bernilai mahmud, terpuji. Itu seringkali yasduru 'anil akhlaqil mahmudah. Dia lahir karena memang ada akhlak yang terpuji juga dari diri seorang. Al-munjiyati fil akhirah, yang ini keterangan saya yang menyelamatkan di akhirat. Wal madmum yasduru minal madmum. Begitu juga yang buruk itu keluar dari akhlak yang buruk juga. Walaysa yukhfa ittisalul jawarihi bil qalbi, dan tidak dipungkiri bahwa ittisalul jawarih bil qalbi, anggota tubuh itu terhubung dengan qalbu. Nah, terhubung dengan qalbu ini maksudnya lah apa yang digawi oleh tangan itu, kalau hatinya baik maka apa yang digawi tangan itu insya Allah akan baik. Ada misalnya kesempatan
ngambil duit orang, bahan tangan duit nih. Kita kada tahu duit ini dari mana asalnya. Tiba-tiba ada aja duit, jangan sedikit umpamanya lah, segepok. Nah, segepoknya tuh duitnya habang bertahan. Ya Allah, seakan-akan Bung Karno dan Hatta sedang berpihak dengan kita gitu. Seakan-akan tiba-tiba ada gitu kan. Abad lah itu nah. Abad siapa kan gugurnya Allah. Kesempatan nih kita nih anak menguasai duit itu karena kita tidak tahu siapa tuannya. Nah, di hati kita langsung nih luqatah nih. Padahal karena kayak itu kan. Luqatah kan ada syaratnya juga. Ada langsung tetamu langsung kita hakimi itu luqatah kan karena tahu kayak itu. Luqatah juga ada syarat-syaratnya. Minimal berapa ya ikhtilaf ulama gitu kan, ada yang setahun, ada yang kurang dari setahun kan. Hanya disebut luqatah. Dan kita juga harus ada usaha-usaha untuk mengumumkan juga ke orang lain. Amun basunyi aja beranai aja. Itu sama itu tadi. Nah disitulah gitu. Kolbu kita yang menentukan. Kalau kolbu kita itu memang dasarnya baik, mansya'uha tadi baik, masdaruha juga baik gitu kan. Maka tangan kita gitu kan, kalaupun dia mengamankan itu jujur mengamankan gitu. Bukan dalam arti tanda kutip mengamankannya. Mengamankan menukarkan ke HP yang umpamanya kan itu karena mengamankan. Atau mengamankan mantar ke bank tapi masuk ke rekening seorang, nah itu juga tidak mengamankan. Bahasa kita mungkin mengamankan padahal memanfaatkan keadaan. Tapi memanglah sumber petaka dan sumber pertikaian itu seringkali adalah si habang dan si biru ini. Ya, tidak hanya ya dialami oleh orang-orang yang biasa, tidak hanya oleh pedagang-pedagang di pasar, tidak hanya orang-orang yang punya toko-toko, tidak hanya di antara pejabat yang satu dengan pejabat yang lain. Guru, dosen, dan yang sejenis gitu. Itu juga kadang-kadang bersengkengan gara-gara si biru dan si abang juga. Ya termasuk juga kan beberapa barangkali yang biasa dipanggil ustadz gitu kan. Tapi kalau tuan guru besar itu kita husnudzon aja, bukan si biru itu pada memerlukan dengan si biru si abang. Tapi kurang memantari. Nah, itu orang kayak itu kan sudah sampai makamnya. Nang sidin beranai aja. Ya Allah, si biru si abang datang. Memang kayak kita ini kan masih tanggung loh. Kita mendatangi ke sini. Oke, lanjut ya. Silahkan dibaca. Siapa hendak? Hasan ini loh, mas kada suruh baca ya loh. Ada surah terdengar ngaran Hasan disambat nah di beberapa pertemuan terakhir. Ya terserah. Bismillahirrahmanirrahim. وأما الصحة والمرض فمنشأهما شفاء في المزاح والأخلاق وذلك من أوصاف البدن لا من أوصاف القلب فمهما أضيف الفقه إلى الطب ظهر شرفه وإذا أضيف علم طريق الآخرة إلى الفقه ظهر أيضا شرف علم طريق الآخرة. Oke, bagus. Wa amma sihhat wal marad. Adapun sehat atau sakit itu sumber keduanya, dasar keduanya itu safaun fil mizaji wal akhlaqi. Itu adanya kebeningan atau kejernihan di antara kumpulan kotoran-kotoran. Ketika anggap kotoran yang terhimpun, yang terkumpul itu sebagai penyakit.
Maka sehat itu adalah bagaimana kotoran-kotoran itu menjadi sofa, menjadi bersih, menjadi bening. Jadi sumbernya itu. Dan itu kata Imam Ghazali min awsafil badan, dan itu merupakan ya karakteristik fisik tubuh selain qalbu maksudnya. La min awsafil qalbi, bukan tipologi qalbu, bukan. Itu adalah karakteristik tubuh atau badan kita atau fisik kita. Famahma udhifal fiqhu ila tibbi zahara syarafuhu. Kalaupun ilmu fikih itu disejajarkan atau disandingkan dengan ilmu tibbi, ilmu kedokteran itu, zahara syarafuhu, tetap yang muncul kemuliaannya itu adalah ilmu fikih. Karena mungkin bahasa lain itu tidak apple to apple untuk disandingkan. Karena yang satu bersumber dari langit, yang satu bersumber dari bumi, sehingga tidak balance gitu. Tetap yang muncul kemudian menurut beliau adalah yang artinya di sini memuji juga fikih lah. Wa idza udhifa ilmu tariqil akhirati ila al-fiqh, zahar aidan syarafu ilmi tariqil akhirah. Tapi pulang kalau misalnya ilmu fikih ini pulang disandingkan dengan ilmu menapaki jalan akhirat. Sebelumnya ilmu menapaki jalan akhirat ini apa definisinya barangkali? Sehingga harus disandingkan dengan ilmu fikih, dibandingkan. Padahal ilmu fikih itu juga tidak sedikit ilmu yang juga terkait memang. Tapi barangkali menurut beliau ilmu tariqil akhirah ini adalah ilmu bisa jadi disebut dengan sekarang itu ilmu tasawuf barangkali ya. Karena orang yang ilmu tasawuf ini kan gawiannya itu menata hati, kemudian zikirnya itu juga luar biasa, segala perilakunya itu diingatkan, dikembalikan kepada Allah. Makannya itu tidak sekedar makan, tapi melibatkan nama Allah di situ. Bekerjanya juga begitu, sehingga setiap pekerjaannya itu tidak sekedar fikih saja. Kalau fikih itu kan baudu di WC kan, wah, bermasalah benar sudah ini. Padahal misalnya tidak ada tempat lain kecuali di situ. Ada Allah tempat-tempat yang memang kada layak untuk dijadikan tempat berwudu. Tapi kalau dalam keadaan darurat misalnya, selama orang itu menjaga kebersihan WC-nya dan memang tidak ada tempat lain kecuali di situ ada sumber airnya, asal kita bisa pastikan saja. Amun ya kita bukakan ke fikih harus bisa pada wudu orang itu. Sementara waktu sholat sudah mau habis. Kan bisa aja kita dalam keadaan tertentu, misalnya masuk ke dalam mana hotel, misalnya. Hotel biasanya nyatu kan di situ, WC di situ juga, mandi di situ juga, wudu di situ juga. Hendak kemana kita, misalnya hendak ke tempat yang lain atau mencari masjid, kalau ada ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau misalnya tidak ada tempat lain, sementara kita mau sholat maghrib kan waktu tidak panjang. Nah, ada kondisi-kondisi tertentu yang kalau kita tinjauan fikih itu ada tegawi gitu. Itu pengembangan dia lah, pengembangan tuh para kanan berbanyak. Oke, lanjutkan. Siapa? Ini ada juga request dari hubungan yang rancak menonton ini. Hubungan yang baca itu tolong jangan pakai mikrofon ya supaya kedengaran apa yang dibacanya. Ujur juga lah, naik kita mencari alatnya. Guru Surya lewat yang kapit-kapit kita harus paham juga gimana cara manunya mengoperasikannya. Gus Wawan. Insyaallah.
وسلم فإن قلت فصل لي علم طريق الآخرة تفصيلا يشير إلى تراجمه وإن لم يمكن استقصاء تفاصيله فاعلم أنه قسمان علم المكاشفة وعلم المعاملة. القسم الأول علم المكاشفة وهو علم الباطن وذلك غاية العلوم فقد قال بعض العارفين من لم يكن له نصيب من هذا العلم أخاف عليه سوء الخاتمة وأدنى نصيب من التصديق به وتسليمه لأهله. قال آخر من كان فيه خصلتان لم يفتح له بشيء من هذا العلم بدعة أو كبير أو كبر. Baik, cukup. Fa'in kulta ini semacam apa ya? Kayaknya Imam Ghazali tahu bahwa akan ada orang-orang yang memprotes pendapat-pendapat Sidin ini. Di antara bentuk protes itu misalnya meminta fassil li ilma tariqil akhirah. Rinciakan kepadaku bagaimana ilmu tariqil akhirah itu. Yang disebut ilmu menapaki jalan ke akhirat itu yang kayak perinciannya. Fassil li ilma tariqil akhirati tafsilan yushiru ila tarajumihi, yang menunjukkan kepada tujuan-tujuannya itu apa. Wa illam yumkin istifsa'u tafasilihi, meskipun sepertinya sulit untuk dirinciakan. Nah, tapi Sidin tetap menjawab fa'lam, kata Sidin, maka ketahuilah annahu qismani, hal demikian itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ilmu mukasyafah, yang kedua ilmu muamalah. Jadi jalan meniti akhirat itu ada dua pintu gerbangnya. Yang pertama ilmu mukasyafah, yang kedua ilmu muamalah. Ilmu mukasyafah, bal qismul awwal ilmu mukasyafati, yang disebut dengan ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah itu wa huwa ilmu batin. Dia adalah ilmu yang batin. Maksudnya itu tidak tampak, tidak zahir, terkesan tersembunyi gitu ya. Wa dzalika ghayatul ulumi, dan itu sebetulnya yang tidak tampak, yang tersembunyi inilah adalah puncak daripada keilmuan. Qala ba'dul arifin, maka telah berkata sebagian orang-orang yang arif, orang-orang yang mengenal, orang-orang yang paham, orang-orang yang mengetahui, man lam yakun lahu nasibun min hadzal ilmi akhafu alaihi su'al khatimati. Siapa yang tidak mendapati porsi min hadzal ilmi, dari ilmu ini sedikit pun, akhafu alaihi su'al khatimah, maka aku khawatir dia akan mengalami su'ul khatimah. Su'ul khatimah itu dia hidup di akhir hidupnya itu tidak baik. Nah, kemudian Sidin menggarisbawahi wa adna nasibin minhu at-tasdiqu bihi wa taslimuhu li ahlihi. Apa nih artinya? Wa adna nasibin minhu, maksudnya apa itu? Dan porsi paling rendah, begini terjemahannya. Kalau dikhawatirkan orang yang tidak pernah mengecap sedikit pun tentang ilmu mukasyafah ini, khawatir dia akan su'ul khatimah, maka serendah-rendahnya seseorang yang ingin merasakan, mengecap, mencicipi ilmu mukasyafah ini, minimal kata Imam Ghazali dia harus at-tasdiqun bihi. At-tasdiqu bihi. At-tasdiqun bihi. Belum pakai tanwin. At-tasdiqu bihi, membenarkan, artinya tidak menyalahkan ilmu mukasyafah ini. Minimal begitu. Seorang sudah kada belajar mengiktirad pulangkan soal ilmu mukasyafah misalnya. Nah, ini double kill.
Aku kan paham juga, tapi rancak mendengar istilah double kill. Apa itu game nggak? Istilah game lah. Oh. Pakarnya siapa sih? Sarabanya sana. Harus apa sana ya? Asal bisa membaca ya. Sedikit lah salah apa. Nah, selama kita membenarkan saja itu sikap minimal lah kata Imam Ghazali. Dan wa taslimuhu li ahlihi. Taslim itu apa? Islam taslim. Akar katanya salimah itu kalau selamat. Kalau taslim itu taf'ilan fa'ala yufa'il sallama yusallimu. Kalau sallama yusallimu itu tidak hanya menyelamatkan, tetapi dia juga tunduk li ahlihi, tunduk kepada orang yang menguasai ilmu masyarakat itu. Maksud tunduk itu ya kadang menyambati sini, menghormati lah bahasa kita tuh. Tunduknya tuh menghormati, mengiktirami pada sini. Jangan sampai itu tadi lah, belajar sudah pada mengiktirat habis-habisan. Wa qala akhar, dan berkatalah yang lain, man kana fihi khaslatani, barang siapa yang mengalami dua hal ini, lam yuftah lahu bi syai'in min hadzal ilmi, maka tidak akan dibukakan sedikit pun baginya dari ilmu mukasyafah ini. Apa dua hal itu? Yang pertama bid'atun, yang kedua kibrun. Bid'ah dan kibir. Ternyata Imam Ghazali juga punya definisi bid'ah gitu kan. Tetapi sering beliau juga dibid'ahkan oleh orang-orang yang merasa pakar tentang definisi bid'ah gitu. Ada kan yang menyerang Imam Ghazali itu, yang menyerang kita yang mempelajari kitab Ihya itu diserangnya, disambatinya kayak pahanak pintar ya, kayak pahanak pintar mengenal ilmu Islam lah. Kalau yang diumpati itu adalah Imam Al-Ghazali. Entah pakai kata imam, saya tidak ingat. Kalau yang diikuti itu anggaplah dia pakai imam ya, Imam Al-Ghazali. Tapi saya yakin kayaknya kada pakai imam malah. Kalau yang diumpat itu Al-Ghazali misalnya dengan Ihya, karena dianggap Imam Ghazali ini kada pintar, banyak membubuhkan di dalam Ihya ini hadis-hadis yang maudhu menurut mereka. Ya begitulah ya, selalu ada pro dan kontra. Tapi kalau kita membaca keseluruhan, sementara dia yang menghakimi ini terus membaca, saya kira tidak pernah baca. Bacanya itu yang penting-pentingnya aja, yang untuk menjatuhkan aja, menyembunyi membaca isinya lah. Tapi memang orang ada yang tadi tuh fikih oriented aja. Sementara yang Ghazali ini kan beliau lebih ke qalbunya. Jadi bid'ah sendiri menurut Ghazali itu ada definisinya. Nah, nanti barangkali di penjelasan berikutnya ada mungkin definisi bid'ahnya. Tapi sepanjang literatur yang kita baca tentang bid'ah menurut kawan-kawan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berbeda dengan kawan-kawan yang keras ya, ketat, kawan-kawan Salafi. Mereka hanya tidak menerima ada dua kategori bid'ah gitu. Seandainya mereka menerima, selesai kita ini, tidak perlu berdebat, tidak habis energi kita untuk hal-hal yang tidak terlalu esensial gitu ya. Mereka kan menolak istilah bid'ah hasanah. Bid'ah itu semuanya adalah nah, masalahnya lagi bid'ah ini tidak pandang bulu gitu kan, meskipun ada bulu yang tidak boleh dipandang gitu ya. Jadi hal-hal yang sebetulnya sudah selesai dibahas itu dibahas kembali gitu kan. Ya itulah, semua itu
Jadi pendefinisiannya itu bahkan hukum itu tidak lagi menjadi 5, bagi mereka itu sudah 2 saja. Munnya kada bid'ah sunnah. Nah, atau sebaliknya kalau ini tidak sunnah bid'ah gitu kan. Nah ini yang memangkas apa yang sudah disepakati ulama-ulama dulu gitu, bahwa ada yang bersifat makruh, ada yang mubah gitu. Tidak sampai haram gitu, makruh. Mengerjakan tidak berdosa, meninggalkan berpahala. Artinya tidak berdosa orang mengatakan itu. Ini tidak sunnah bid'ah saja. Sunnah itu juga setara dengan wajib. Jadi ada beberapa pendistorsian makna hukum di situ. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua itu kibrun. Bid'atun atau kibrun. Kibrun itu apa? Sombong. Merasa bagiannya, nah itu juga bahaya juga. Tidak akan dibuka katanya. Oke, apa nih kita sedikit lagi. Oke, waqila man kana muhibban lid-dunya aw musirran 'ala hawa lam yatahaqqaq bihi. Siapa, dan dikatakan barang siapa mencintai dunia dengan cinta yang secinta-cintanya, aw musirran 'ala hawa, atau orang yang terlalu tunduk dengan hawa nafsunya, lam yatahaqqaq bihi, maka dia tidak akan mendapatkan kebenaran ilmu mukasyafah ini. Jadi hubbud dunya lawan hubbus syahwat. Nah, ini penghalang bagi seseorang mendapatkan ilmu mukasyafah ini. Mun hendak dapat ilmu ini, ya kuati dulu memerangi hawa nafsu, menekan hubbud dunya. Ya, orang-orang dahulu itu kan memang mereka banyak yang apa istilahnya itu, uzlah, mengikuti cara Nabi lah, tahannus gitu kan, uzlah, kemudian ya merenung itu kan bagian dari karakteristik kenabian kan? Perenungan itulah yang banyak dilakukan oleh Rasulullah. Tidak hanya ketika beliau sudah dewasa, ketika berada di Gua Hira saja. Bahkan saat remaja beliau menggembala kambing itu tidak hanya belajar bagaimana mengontrol hewan. Maksudnya begini, sedikit melenceng. Nabi itu rata-rata, para nabi ya, itu sebelum diutus menjadi rasul itu rata-rata menjadi penggembala dulu sebelumnya, kan begitu dalam riwayat. Dan tidaklah kami itu diutus menjadi nabi kecuali sebelumnya adalah penggembala. Dan yang digembalakan itu hewan tertentu saja, kambing, domba. Ada riwayatnya menggembala kuda misalnya, atau menggembala yang lainnya, sapi dan unta juga bahkan tidak. Kebanyakan itu kambing dan domba. Kenapa? Karena hewan ini dianggap simbol orang yang biasa saja, sederhana. Kalau unta itu simbol orang kaya. Sapi, unta itu simbol kekayaan. Kalau kambing itu simbol kesederhanaan. Miskin benar ada juga, tapi sugih ada. Nah, para nabi itu rata-rata sebelum diutus menjadi rasul itu menjadi penggembala. Ternyata menjadi penggembala itu, terutama kambing itu cikal bakal mereka itu menjadi pemimpin-pemimpin besar. Karena kawal itu mengontrol kambing ya, supaya kada liar ke sana kemari, mengajak mereka bergerombol, kan berjamaah terus tuh. Namun sapi ngali berjamaah. Tapi kalau kambing tuh karena secara fisik juga lebih kecil gitu kan, sehingga untuk berjamaah itu lebih mudah. Nah, itu ternyata pendidikan kepemimpinannya di situ. Nah, Nabi saat menggembala itu juga melakukan perenungan-perenungan seringkali. Dan beliau karena memang dari kecil sudah kehilangan kedua orang tua, jadi biasa
inilah jalan yang dilakukan sebagian orang, sebagian ahli sufi untuk mencapai ilmu mukasyafah itu. Maka kita lihat saja di zaujah-zaujah tarekat-tarekat itu kan mereka menyiapkan atau menyediakan waktu. Misalnya di hari-hari tertentu ada malam Jumat, ada malam Rabu, atau malam Selasa, saya tidak hafal. Ada zikiran-zikiran tertentu. Jadi di luar itu mereka mungkin menjadi hamba Allah yang biasa mencari, mencari nafkah dan seterusnya. Tapi pada malam-malam tertentu mereka melakukan uzlah dengan zikir, dengan apa segala macam. Ya kalau kita yang paham dengan zikir itu mesti sibuk dengan mazkurnya. Tapi ada juga yang sibuk dengan zikirannya. Apa maksudnya sibuk dengan zikirannya? Sibuk menghitungi berapa dalam tadi. Udah takutan benar kalau talim kuat. Paham talim kuat lah. Kelebihan talim kuat. Kelebihan 4. Jadi akhirnya sibuk dengan angka di kalkulatornya itu kan apa? Zikir angka berapa sudah masa ibu misalnya gitu. Ya tapi tidak apa-apa, setidaknya itulah proses mereka latihannya begitu. Memang di awal-awal begitu, tapi nanti kalau sudah asyik ya sudah dalam itu biasanya ada lagi terikat dengan angka-angka itu. Kalau ditakuni kenapa kayak itu, ya itu memang latihannya. Itu memang pemanasan awalnya lah. Tidak mau langsung ahli ya kalbunya itu awal. Mesti harus melewati langkah-langkah awal itu ya, diantaranya harus paham, kemudian harus sibuk dengan angka dan seterusnya. Jadi ujar sirin, barang siapa yang terlalu cinta terhadap dunia dan terlalu tunduk dengan hawa nafsunya, maka sulit dia mendapatkan keadaan ilmu mukasyafah. Waqad yatahaqqaqu bisa iril ulum, meskipun dia dengan ilmu-ilmu yang lain itu bagus pemahamannya, baik ilmunya, tapi kalau ya tadi hubul dunia dan syahwatnya itu masih tidak bisa dikontrolnya, meskipun ilmu-ilmu yang lain bisa dia kuasai, tapi ilmu mukasyafah ini tidak akan dia peroleh. Wa aqallu uqubatin man yunkiruhu annahu la yatufu minhu syai'an. Nah, sanksi paling ringan bagi orang yang mengingkari ilmu mukasyafah itu, annahu la yatufu minhu syai'an, dia tidak akan merasakan kenikmatan ilmu mukasyafah itu sedikit pun. Itu sanksi minimal. Wa yansudu ala qawlihi warda liman ghaba anka ghaibatahu fadzaka dzambun muqabuhu fihi. Nah ini bahasa syairnya. Sidin mengutip syair warda liman ghaba anka ghaibatahu fadzaka dzambun muqabuhu fihi. Arti akan mengapa? Dan ikhlaslah terhadap orang yang telah meninggalkan engkau pergi, karena kepergiannya itu akhirnya akan menjadi dosa yang memberikannya sanksi karena dia meninggalkan. Artinya kalau bahasa kita tuh biarkanlah mantan itu pergi gitu kan, tapi buktikan bahwa suatu saat dia menyesali kepergiannya itu. Atau bahasa lain, di balik kesuksesan ada mantan yang menyesal. Dan itu adalah wahwa ilmu siddiqin, dan itu adalah ilmu orang-orang yang siddiqin, wal muqarrabin, dan orang-orang yang muqarrabin. Siddiqin itu kan orang-orang yang membenarkan, muqarrabin itu orang-orang yang dekat. Nah, orang-orang siddiqin dan muqarrabin inilah yang lebih banyak mendapatkan faedah daripada ilmu mukasyafah ini. Baiklah, kita akhiri dulu sampai sini.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sallam.